Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Cahaya Arafa. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin membahas mengenai jurnal umum perusahaan jasa, yaitu RF Salon. Jurnal Umum Perusahaan Jasa RF Salon pada bulan Desember tahun 2022. Pertama, pada tanggal 2, Tika menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal ke rekening bank atas nama RF Salon. Nah, di sini terdapat dua akun, yaitu ada kas dan modal, di mana kasnya itu masuk ke debit dan modalnya masuk ke kredit. Karena kenapa? Karena jika kas itu bertambah maka akan masuk ke debit, dan jika modal bertambah akan masuknya ke kredit. Nah, untuk di sini itu keduanya bertambah. Jadi kasnya kita tulis 50 juta. Dan di sini modal juga 50 juta. Selanjutnya, disewa 2 ruko seharga 12 juta per tahun dibayar di muka. Di sini ada dua akun, yaitu sewa bayar di muka dan juga kas. Karena sewa dibayar di muka jika bertambah masuk ke debit, dan kas juga kalau dikurang atau berkurang akan masuk ke kredit. Nah, pada kejadian ini kas dikurang dan sewa ditambah. Maka sewanya adalah 12 juta. Kasnya juga 12 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 4, membeli peralatan salon secara kredit sebesar 8.500.000 rupiah. Jika secara kredit, maka hutang. Jadi, akunnya terdapat peralatan dan hutang. Untuk peralatan, jika ditambah, maka akan masuk ke debit. Dan jika hutang, jika kita bertambah, maka akan masuknya ke kredit. Jadi, di sini peralatannya kita tulis sebesar 8.500.000. Hutangnya juga kita tulis sebesar 8.500.000. Pada tanggal 9, menerima uang sejumlah 2.500.000 dari pelanggan. Maka di sini terdapat akun kas dan pendapatan. Kas jika bertambah masuknya ke debit, pendapatan jika bertambah masuknya ke kredit. Jadi di sini kasnya kita tulis sebesar 2.500.000 dan pendapatannya juga di sini 2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 15, RF Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Gaji sebesar 3 juta rupiah, biaya utilitas yaitu telepon, air, listrik sebesar 600.000 rupiah, dan juga biaya lainnya sebesar 400.000 rupiah. Oleh karena itu, terdapat dua akun di sini, yaitu ada beban gaji, utilitas dan lain-lain, dan juga kas. Jika beban gaji, utilitas dan lain-lain bertambah, maka akan masuk ke debit. Jika kasnya itu berkurang, maka akan masuknya ke kredit. Jadi di sini kita tulis untuk total dari beban gaji semuanya, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Jadi pada tanggal 15 ini kita tulis untuk keseluruhan jumlah bebannya. Ada gaji, utilitas, dan biaya lainnya. Totalnya adalah 4 juta. Untuk kasnya juga 4 juta. Selanjutnya, pada tanggal 16, membayar kreditur sebesar 1.400.000 rupiah untuk transaksi keempat. Transaksi keempat yaitu pada saat tadi kita menghutang untuk membayar peralatan sebesar 8.500.000. Karena kita di tanggal 16 ini hanya membayar 1.400.000, maka 8.500.000 kita kurang 1.400.000, yaitu sebesar 7.100.000. Jadi masih terdapat hutang sebesar 7.100.000. Di sini terdapat akun hutang dan kas. Jadi di sini hutangnya kita tulis sebagai 1.400.000. Karena apa? Karena jika hutang dikurang akan masuknya ke debit, dan jika kas berkurang maka akan masuknya ke kredit. Di sini juga kita tulis 1.400.000. Selanjutnya pada tanggal 18, Tika menerima uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadi. Nah, jika ada akun untuk kebutuhan pribadi, maka akan ada akun Prive dan juga kas. Prive jika bertambah akan masuknya ke debit. Dan kas kalau berkurang maka akan masuknya ke kredit. Jadi, Prive-nya adalah 2.500.000. Kasnya juga 2.500.000. Pada tanggal 20-nya, membeli peralatan seharga 5 juta rupiah tunai. Nah, di sini akan ada akun peralatan dan juga kas. Di mana peralatannya di sini kita tulis sebesar 5 juta. Dan di kasnya juga 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember, membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta rupiah. Di sini terdapat akun asuransi bayar di muka dan juga kas. Asuransi jika ditambah masuknya ke debit, dan kas jika berkurang maka akan masuknya ke kredit. Oleh karena itu pada tanggal 22 ini kita tulis asuransinya 6 juta rupiah.
dan kasnya juga 6 juta rupiah. Pada tanggal 23-nya, memberikan layanan kepada pelanggan seharga 300.000 tetapi belum dibayar. Jika belum dibayar atau kita mengutangi seseorang, maka akan disebutnya sebagai piutang. Jadi di sini ada akun piutang dan pendapatan, karena kita juga mendapatkan keuntungan dari memberikan layanan itu. Oleh karena itu, di piutang ini jika bertambah maka masuk ke debit, dan pendapatan jika ditambah masuknya ke kredit. Jadi piutangnya 300.000. Pendapatannya juga 300.000. Selanjutnya pada tanggal 25 melunasi hutang pada transaksi keempat. Ingat, pada transaksi keempat kita menghutang 8.500.000, namun pada tanggal 16 kita sudah membayar 1.400.000. Jadi di tanggal 25-nya ini kita membayar sisanya yaitu 7.100.000. Selanjutnya pada tanggal 27 yaitu dibeli peralatan seharga 3 juta secara kredit. Jika secara kredit maka akan ada hutang dan juga ada peralatan. Peralatannya masuk ke debit dan hutangnya ke kredit. Maka peralatannya adalah 3 juta. Hutangnya juga 3 juta. Pada tanggal 28-nya menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 23 sejumlah 300.000. Jadi ini kita mendapatkan pembayaran dari piutang tadi kita. Di sini terdapat akun, kas, dan piutang. Di mana kasnya jika pertama masuk ke debit dan jika piutang jika berkurang maka akan masuknya ke kredit. Jadi di sini kita tulis 300.000. Di sini juga 300.000. Nah, terakhir yaitu pada tanggal 30 menerima 4 juta rupiah dari pelanggan untuk layanan tata rias yang akan dilakukan bulan depan. Di sini pasti akan ada akun, kas, dan juga pendapatan diterima di muka. Kas jika bertambah ke debit, dan pendapatan terima di muka jika bertambah masuknya ke kredit. Mari kita tulis, kasnya berarti 4 juta. Pendapatannya juga 4 juta. Setelah kita masukkan semua ke jurnal umum untuk pembiayaannya, setelah itu kita hitung total dari debit dan kredit, apakah balance atau tidak. Di sini ketika saya semua sudah hitung, berjumlah yaitu menghasilkan 106.600.000. Dan untuk akun kreditnya setelah semua dihitung, hasilnya pun balance atau sama, yaitu 106.600.000. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya atau kesalahan dalam pengucapan kata kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.